cukup minggu depan kita mulai lagi lah ya dengan latihan-latihan soal ya. Nah, sekarang materinya terkait pengadaan khusus ya. Kita langsung gaspol aja ya, nggak perlu banyak basa-basi ya. Baik, pengadaan khusus ini adalah pengadaan-pengadaan yang diatur ya, pengaturannya masuk ke dalam Perpres, tapi setelah masuk dikecualikan lagi, gitulah sederhananya. Jadi setelah masuk dikeluarkan lagi gitu kan, ya bukan dikeluarkan, masuk Perpres tapi dikecualikan. Jadi ada sebagian, baik sebagian kecil atau sebagian besar yang tata caranya dikecualikan. Apakah itu sebagian besarnya ataupun hanya sebagian kecilnya, dalam artian seperti sebagian besarnya ya seperti apa di pengecualian ya, di pengecualian ini. Nah, kalau pengecualian ini hampir sebagian besar proses pemilihannya ini dan eksekusinya itu dilakukan di luar dari aturan-aturan yang diatur dalam Perpres. Oke, nah ini yang dikecualian ya. Kecuali ininya apa perencanaannya mungkin masih menganut ke Perpres. Perencanaannya bagaimana tata cara pengacaraan tata cara perencanaannya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam sirup ya, tapi pelaksanaan pemilihannya ketika pengecualian ini untuk tarif yang dipublish sudah secara luas, praktek sudah mapan. Ya, ini dia diatur secara real bisnis di lapangannya, mengikuti di lapangan seperti pengadaan hotel. Pengadaan hotel mungkin dimasukkan ke dalam perencanaannya, ya, ada perencanaannya sesuai Perpres. Tapi ketika eksekusinya dia tidak tender cepat, pengadaan langsung atau penunjuk langsung begitu. Dia pengadaannya kalau untuk hotel itu dia langsung eksekusi seperti real mereka bisnisnya bagaimana gitu kan. Jadi tidak mengikuti harus dengan tata cara tender atau tender cepat gitu ya. Jadi dikecualikan ya. Atau juga ya seperti di luar negeri ini. Di luar negeri ya pada dasarnya awalnya berpedoman pada Perpres. Namun ketika tidak bisa dilakukan, maka menyesuaikan dengan pengadaan barang jasa di negara setempat. Nah, diatur lebih lanjut oleh Kemenlu seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan pengadaan khusus. Pengadaan khusus ada apa saja ya? Nah, pertama ada nah ini pengadaan khusus, ada penelitian ya. Jadi pengadaan khusus ini ya ada pengaturan khusus lah ya. Masuk ke dalam Perpres, saya ulangi ya. Namun nanti ada pengaturan khusus. Pengaturan khusus itu dia bisa tanda kutip berbeda hampir keseluruhan dengan aturan di Perpres, atau hanya sebagian kecil yang berbeda gitu kan, atau banyak sebagian besar berbeda dengan Perpresnya seperti itu. Nah, pertama ada penelitian ya, kemudian ada darurat, luar negeri, pengecualian dan tender internasional. Nah, ini pengadaan khusus yang diatur di bab 8 di Perpres 12. Nah, pertama penelitian di pasal 62 ini bagaimana? Nah, ini ada pengecualian ataupun pengaturan di mana untuk praktik pengadaannya itu diatur oleh peraturan dari Kemenristek BRIN. Nah, yang diatur dalam Perpres hanya sekedar fungsi dari PAKPA, dia membuat renstra, kemudian menjamin mutu penelitian ya. Nah, kemudian ini yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara penetapan dari peneliti. Jadi siapa yang melaksanakannya? Nah, ini bisa dikompetisikan atau bisa penugasan ya. Nah, bagaimana hasil kompetisi itu bisa seleksi melalui proposal kalau dikompetisikan. Kalau penugasan berarti langsung di SK-kan oleh penyelenggara penelitian, oleh PAKPA-nya. Nah, ini sering muncul nih. Jadi, bagaimana cara penetapan peneliti? Nah, ini bisa dikompetisikan atau dengan penugasan. Oke. Kemudian yang diatur dalam Perpres terkait penelitian adalah anggarannya bisa dari satu atau lebih penyelenggara. Kontraknya bisa 1 tahun anggaran atau lebih dari 1 tahun anggaran. Pembayarannya juga fleksibel, bisa bertahap sekaligus. Kemudian pembayaran bisa berdasarkan produk atau sesuai kontrak. Ya, fleksibel lah ibaratnya ya. Nah, kemudian yang sering muncul juga ditanyakan adalah siapa yang menjadi pelaksana peneliti yang ditetapkan di sini di atas. Itu bisa individu atau beberapa orang ya, bisa kelompok individu, nah bisa jakung peneliti ya dari KLPD ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang memang punya tusi penelitian ataupun memang punya kompetensi untuk penelitian.
kemudian bisa oleh perguruan tinggi, bisa oleh ormas, atau bisa oleh badan usaha. Nah, tergantung ya yang bisa melakukan penelitian itu siapa. Nah, ini pelaksananya. Nah, selanjutnya bagaimana tata laksana pengadaan dalam penelitian ini diatur oleh Kemenristek BRIN. Jadi agar para peneliti tidak dipusingkan ataupun tidak di tanda kutip dihambat atau diriweuhkan oleh pengadaan. Jadi biar mereka fokus pada data penelitian. Jangan sampai mereka takut kehilangan kwitansi daripada takut kehilangan data penelitian. Nah, gitu. Jadi diberikan fleksibilitas dengan aturan dari Kemenristek. Nah, yang diatur di Perpres di pasal 62 hanya seperti ini. Dan ini juga lebih fleksibel. Tata cara pemilihannya bagaimana diatur oleh aturan lain, yaitu di Kemenristek. Gitu ya. Kemudian darurat. Nah, darurat juga di dalam Perpres pengaturannya hanya seperti ini, ya, hanya seperti ini. Ya. Nanti tata cara dilakukannya itu dia mengacu pada Perlem 13. Nah, daruratnya. Nah, darurat dalam Perpres pasal 59 hanya diatur seperti ini, yaitu darurat itu adalah terkait dengan keselamatan atau perlindungan masyarakat atau WNI yang berada di dalam negeri atau berada di luar negeri. Ya, keselamatan ini, perlindungan ini tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan. Nah, itulah yang dinamakan kondisi darurat. Oke. Contohnya apa keadaan darurat? Bencana alam, non alam, atau bencana sosial, search and rescue ya di BN yang bencana itu ya, Basarnas seperti itu ya. Kerusakan sarana prasarana yang mengganggu pelayanan publik, bencana alam, non alam, sosial, politik, keamanan di luar negeri, kebijakan pemerintah asing yang berdampak ke WNI sehingga berdampak terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap WNI, ya, kebijakan dari asing gitu ya, atau bantuan kepada negara lain yang kena bencana. Itu contoh-contoh keadaan darurat. Oke. Nah, nanti keadaan darurat bisa ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ada siaga darurat, ada tanggap darurat, ada transisi ke pemulihan. Nah, semuanya ini kondisi darurat. Nah, bagaimana nanti Perlem 13 mengatur kondisi darurat? Yaitu secara umum kepada penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan sejenis atau penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sejenis. Nah, ini ya langsung memanggil atau langsung menunjuk kepada penyedia yang kita anggap mampu, tapi ini bukan penunjukan langsung. Bukan penunjukan langsung, karena kalau penunjukan langsung nanti ada proses prakualifikasinya, penawaran dan segala macam. Tapi ini ibaratnya seperti langsung eksekusi saja. Nah, ini diatur lebih detail dengan peraturan lembaga nomor 13 ya, peraturan KPP nomor 13 diatur tersendiri seperti itu. Ya, nah darurat. Terus apa lagi pengadaan khusus? Ada pengadaan di luar negeri. Nah, pengadaan di luar negeri ini pada dasarnya, pada awalnya dia berpedoman pada Perpres. Nah, namun seringkali dan pada umumnya pengadaan di luar negeri tidak dapat sesuai dengan Perpres ya. Misalkan ketika ada pameran buku di suatu negara, Frankfurt Book Fair misalkan. Nah, itu harus menyewa gedung, harus memakai gedung untuk stand-stand pameran bukunya. Nah, ternyata aturan pemerintah di situ ketika memakai gedung itu, maka pengaturan IO-nya harus dari yang terdaftar di pemerintah tersebut. Nah, mau tidak mau kita mengikuti aturan pengadaan dari pemerintah daerah di negara tersebut. Begitu. Nah, jadi kalau tidak bisa menyesuaikan dengan pengaturan pengadaan di negara setempat. Nah, ini aturan mainnya ada di Kementerian Luar Negeri. Nah, itu untuk pengadaan pengadaan di luar negeri, gitu ya. Pengecualian terakhir, pengecualian agak panjang. Nah ini juga sering muncul ini ya. Sering muncul yaitu pengadaan khusus yaitu untuk tender internasional. Nah, ini tolong dihafal nih angka-angka ini ya. Angka ini dihafal ya, karena para pejuang PNS harus menghafal. Kalau untuk ujian sertifikasi dasar nanti nggak perlu dihafal, bisa dicontek ya. Saya juga kadang-kadang lupa dengan angka ini ya, tapi ya karena SKB ini harus dihafal, ya wayahna ini harus dihafal ya. Wayahna terpaksa harus dihafal ini ya. Ya, terpaksa untuk dihafal, ya ini. Pertama adalah angka-angka ini nih. Jadi kita bisa melakukan tender internasional, kondisinya kapan?
Yaitu, nah makanya dari awal kita harus tahu jenis barang jasanya ya. Yaitu untuk konstruksi ini di atas 1 miliar ya. Jadi kalau di atas 1 miliar baru boleh tuh dilakukan tender internasional untuk konstruksi. Kemudian untuk barang jasa lainnya di atas 50 miliar, untuk jasa konsultan di atas 25 miliar. Nah, jadi di bawah angka-angka ini, di bawah threshold ini tidak boleh dilakukan tender internasional kecuali kalau memang tidak ada pelaku dalam negeri yang mampu ya. Tidak ada triliun ya, maaf, konstruksi 1 triliun ya, mohon maaf nih, konstruksi 1 triliun ya. Ini kadang yang dipikirkan dengan yang diomongin suka tidak ini ya, tidak nyambung ini. Oke, 1 triliun, konstruksi 1 triliun, barang jasa lainnya 50 miliar, jasa konsultan 20 miliar, di atas 20 miliar. Nah ini di atas threshold ini boleh tender internasional. Tapi di bawah ini pun, di bawah angka ini pun, kalau tidak ada pelaku dalam negeri yang mampu, ya silahkan dilakukan tender internasional, itu kan. Kalau memang tidak ada penyedia yang mampu, misalkan ya teknologinya di kita belum ada, pelaku usaha nasional belum ada teknologinya yang bisa, nah silahkan lakukan tender internasional ya. Atau pengadaan barang jasa yang dilakukan ataupun dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing ya, semacam pinjaman gitulah. Nah ini harus di beberapa pun nilainya harus dilakukan tender internasional. Oke, nah ini tolong dihafalkan ya, tolong dihafalkan angka-angka ini. Ya ini kalau dalam pengadaan dasar ini suka menjadi pertanyaan klasik ini ya, ya suka adalah barang 1-2 pertanyaan gitu ya, angka-angka ini. Oke, atau kalau tidak angka-angka itu ketentuannya nih. Nah ini ketentuannya nih. Ketentuan untuk pengadaan tender internasional yang diatur di Perpres adalah ketika dilakukan tender internasional, maka harus bekerja sama dengan industri dalam negeri, suku cadang, terkait suku cadang dan purna jual. Jadi yang menang tadi harus bekerja sama dengan dalam negeri ini terkait suku cadangnya dan purna jualnya. Ya contohnya sih kalau, tapi bukan pengadaan ya, seperti mobil kan. Nah, itu kan pelayanan suku cadang, pelayanan purna jual, servis mobil kan itu bekerja sama dengan pelaku usaha nasional kan, walaupun mobilnya ada mobil impor seperti itu. Kemudian diumumkan di website internasional juga selain di LPSM masing-masing. Minimal 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau ada pertentangan maka yang dipakai adalah bahasa Sunda. Indonesia ya. Indonesia. Oke. Kemudian keuangannya itu, ada bocor. Keuangannya itu dipakai rupiah ya. Keuangan yang dipakai adalah rupiah. Nah ini ketentuan terkait tender internasional ya. Tolong dihafalkan tadi ya. Tolong dihafalkan angka-angka ini ya dan ketentuannya bagaimana. Oke, ini ada di pasal 63. Bisa tidak percaya ya, coba kita lihat Perpresnya pasal 63 gimana, kita lihat bisa nggak percaya gitu ya. Pasal 63 ya. Nah, pasal 63. Nah, ini kan. Nah, yang barusan itu ini kan angka-angkanya nih kan. Nah, ini kalau nggak percaya nih ya. Nah, ini angka-angkanya ini, cuma tadi sudah dirangkumkan ya, sudah dirangkumkan di sini tadi. Sudah dirangkumkan. Nah, ini sudah dirangkumkan ya. Atau kalau mau lihat rangkumannya, kalau nggak salah juga sudah ada rangkumannya. Mana ya? Nah ini nih, nah ini kan, nah ya, nah, 1 triliun ya, nah ini 50 miliar, 25 miliar. Nah Perpresnya ini kan Perpresnya ya. Nah kalau apa? Ya kalau tipsnya dari Pak siapa kemarin Gunawan atau siapa ya dari Tangerang itu kemarin, ya sekali-kali dibacalah Perpresnya ya, sekali-kali dibaca Perpresnya ini kan. Nah kemudian apalagi, nah ini ketentuannya kan 2 bahasa segala macam. Nah ini ketentuannya semuanya sudah dirangkumkan ya di dalam apa mind map ataupun di dalam rangkumannya. Silahkan ya. Oke, itu ya terkait dengan pengadaan yang dikecualikan ya. Tapi tolong sekali-kali baca juga Perpresnya ini ya. Terutama kalau ada yang susah tidur gitu ya. Nah, susah tidur ini cocok nih ya, baca ini nih ya, baca pasal 63 tender internasional, hafalin. Nah, itu biasanya 5 menit ngantuk biasanya ya. Nah, silakan ya. Oke. Selanjutnya ada apa lagi?
pengadaan khusus. Nah, ini ada pengecualian ya. Ya, biasanya Mas Wahyu ya 5 menit biasanya ngantuk ya, 5 menit ngantuk. Sama saya juga nih. Saya juga ini kan tesis nggak beres-beres nih, mohon doanya dari semuanya ya. Saya kalau baca tesis ke orang lain sebagai referensi, baru aja berapa kalimat udah ngantuk gitu kan. Itu sama saya juga. Nggak tahu gimana obatnya, harus minum kopi yang banyak kali. Oke, terakhir terkait pengadaan khusus adalah pengecualian. Nah, ini pengecualian. Pengecualian ini sebetulnya panjang ceritanya ya. Sebetulnya panjang ceritanya ya. Nah, tapi di dalam Perpres cuma sedikit, tidak perlu takut ya. Yang panjang ceritanya itu di dalam Perlemnya, di dalam Perlem Perka LKPP nomor 5 2021. Nah, kalau di dalam Perlem bagaimana cara melakukannya itu sudah diatur. Kita lihat Perlemnya ya, ini sebagai pengetahuan. Ya, nanti juga untuk Sabtu pengadaan di batch 3 saya akan mulai membahas Perlem LKPP ya, tapi mungkin ya terkait yang akan yang melaksanakan ya terkait untuk pengelola pengadaan cocoknya. Nah, ini ya PBDJ dikecualikan. Nah, ini dalam Perlem sudah lengkap sampai ke eksekusinya. Nah, misalkan bisnis yang sudah mapan tuh apa, seperti hotel, transportasi, koran majalah, perencanaannya bagaimana sesuai Perlem 11. Nah, ini apa yang disusun dalam perencanaan pengadaan, cara pemilihannya bagaimana, metode pemilihannya bagaimana, ya kan? Kemudian pelaksanaan pemilihannya bagaimana. Nah, ini di dalam Perlem nomor 5 diatur ini semuanya nih. Nah, ini nanti di Sabtu pengadaan batch 3 insya Allah. Kalau pada BLUD bagaimana nih pengaturannya nih? Sudah saya siapkan insya Allah ya. Nah, tapi kita kembali ke laptop aja, kembali ke Perpres ya, karena ini judulnya SKB ya. Karena judulnya SKB, mana tadi? Kembali ke pengecualian. Nah, di Perpres itu diatur tidak sampai detail begitu. Jadi tidak perlu dihafalin semua ya, pengecualian, tidak perlu sampai bisa bagaimana tata cara melakukan pengadaan hotel, nggak perlu ya, nggak perlu. Ini kompetisi atau non kompetisi tidak perlu ya. Bagaimana kalau excess demand? Tidak sama itu. Nah, di pasal 61 kita lihat Perpresnya. Nah, 61 ya, mengenai kecualian apa saja. Nah, di Perpresnya. Nah, kita cukup tahu aja apa saja sih yang dikecualikan itu ya. Nah, ini ada yang di BLU atau BLUD, kemudian ada yang tarif dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, pengadaan barang jasa yang sudah mapan ya, atau PBJ yang sudah diatur oleh ketentuan perundang-undang lainnya. Jadi cuma segini saja nih yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, tidak perlu sampai mendalam. Nah, sedikit penjelasannya. Jadi yang dikecualikan itu ada 4 ya, ada 4. Pertama, PBJ pada BLU atau BLUD, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Daerah. Nah, ini seperti rumah sakit ya, itu. Apalagi ya, ada beberapa kayak transportasi juga ada mungkin ya. Intinya statusnya dia BLU. Nah, dia butuh fleksibilitas dalam pelayanan masyarakat. Nah, di sini penjelasannya, pengadaan barang jasa untuk BLU atau BLUD, dia bisa berbeda dengan Perpres ya. Contohnya misalkan masalah angka pengadaan langsung. Saya pengadaan langsungnya nggak mau sampai 200 atau 100 konsultan. Saya pengadaan langsungnya mau sampai 500 atau sampai dengan 1 miliar pengadaan langsung. Boleh. Asal ada kajiannya dulu. Nah, baru hasil kajian itu dibuatlah semacam SOP, aturan dari direktur dari BLU, BLUD tersebut. Nah, ketika aturannya sudah ada dari BLU, kepala BLU, BLUD-nya, pimpinannya, dibuat semacam keputusan, nah, maka pengadaannya bisa berdasarkan pada direksi ataupun hasil keputusan dari pimpinan BLU, BLUD tersebut. Jadi bisa berbeda pengaturannya. Contohnya tadi, pengadaan langsungnya sampai dengan 1 miliar, penambahan kriteria penunjukan langsung. Nah, itu karena mereka butuh cepat kan. Ini misalkan di rumah sakit, ternyata barang-barang yang rutin itu banyak yang ratusan juta, bisa 500 juta. Nah, maka pengadaan langsungnya sampai dengan 1 miliar contohnya. Kemudian mereka bisa membuat semacam sikap sendiri, semacam vendor manajemen sendiri untuk kontrak payungnya, silahkan. Pada intinya itu ada kajiannya dan ditetapkan oleh kepala BLU, BLUD. Nah, itu ya penjelasannya. Kemudian tarif yang dipublish secara luas oleh pemerintah ini ya,
oleh pemerintah yang kedua ini. Jadi yang dipublish itu oleh pemerintah. Karena nanti bisa miss ataupun bisa miss dengan ini nih. Dengan yang ini nih, yang pelaksanaan transaksi secara umum, jadi yang sudah mapan, nah ini praktek sudah mapan nih. Nah, jadi bisa bersinggungan dengan pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum. Ini bisnis sudah mapan kalau nggak salah, ya. Nah ini, kalau yang ini, yang bisnis sudah mapan ini adalah harganya sudah dipublish oleh swasta, oleh si penyedianya, oleh si vendornya. Nah kalau yang ini, tarif dipublish secara luas itu adalah tarif yang dipublish oleh pemerintah. Nah contohnya listrik, telepon, air bersih, bahan bakar gas, bahan bakar minyak. Nah ini dipublish oleh pemerintah secara luas, ya. Nah sehingga ini bisa mengikuti proses bisnis yang di lapangan, ya, tidak perlu lagi seperti Perpres 12 dengan tender-tender dan segala macam. Kemudian ada praktik bisnis yang sudah mapan, contohnya transaksi usahanya sudah berlaku umum, ya, seperti hotel, transportasi, gitu kan, nah, itu sudah umum, pelatihan, silakan mengikuti praktek bisnis yang sudah mapan, itu mengikuti proses bisnis yang di lapangan. Cuma nanti memilihnya bisa kompetisi, nanti diminta penawaran beberapa, atau bisa nunjuk langsung ke satu pelaku usaha. Kemudian excess demand itu jadi penawaran lebih banyak daripada suplainya. Contohnya misalkan kayak lelang kapal, ya. Nah itu contoh-contohnya seperti itu. Jasa profesi standar seperti penerjemah, advokat. Nah itu mereka sudah punya price list tersendiri itu. Karya seni juga, nah itu juga mereka agak sulit ngitungnya, kayak lukisan gitu ya. Lukisan bisa 10 juta, bisa kalau wah ini bagus sekali ternyata 100 juta, nah, atau bisa 1 miliar gitu kan. Tergantung kuratornya yang kadang kita juga tidak mengerti gitu kan, yang awam ya. Tapi tentunya ada ini ya, ada tata cara penilaiannya ya. Atau industri kreatif seperti film ya, seperti itu. Ya betul, diatur oleh PLM tersendiri, yaitu PLM 5 ya. Nah, contohnya dikecualikan ini mah tadi PLM-nya nih, mana dikecualikan tadi, nah ini kan, kecualikan ini PLM 5 ini. Jadi praktek bisnis sudah mapan ini kan. Nah ini praktek bisnis sudah mapan ini kan ada 4 ya, tadi kan. Nah ini pertama yang sudah umum itu apa contohnya? Yang sudah umum itu apa contohnya? Contohnya hotel, transportasi, langganan koran, majalah. Terus excess demand contohnya apa? Seminar, publikasi, kapal bekas, pesawat bekas, sewa gudang. Nah ini contohnya. Jasa profesi contohnya apa? Arbiter, pengacara, PPAT, auditor, ya. Nah, terus karya seni contohnya apa? Pembuatan film, sewa film, iklan masyarakat, pekerja seni budaya, atau barang karya seni budaya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, itu pengadaan yang dikecualikan ya untuk praktik bisnis yang sudah mapan. Ya. Kemudian dikecualikan ada juga pengadaan yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya. Nah, contohnya pengadaan tanah, pengadaan cukai, pengadaan apalagi tanah ya, proyek strategis nasional dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Tapi ini nih di PLM lah ya. Nah, ini kalau memang sudah ada pengaturan lainnya di undang-undang lain, silakan ikuti aturan yang berlaku memang di undang-undang tersebut. Jadi tidak perlu mengikuti Perpres. Nah, itu pengadaan khusus ya. Pengadaan khusus yang masuk ke dalam pengadaan yang dikecualikan, yaitu PBJ pada BLU-BLUD, itu diatur oleh direktur ataupun pimpinan BLU-BLUD-nya, tarif yang dipublish secara luas, ya, itu diatur oleh pemerintah, praktek bisnis sudah mapan, itu diatur oleh proses bisnis yang di lapangannya, atau pengadaan barang jasa yang diatur peraturan lainnya, yaitu kita mengikuti isi dari
aturan masing-masing. Kayak pengadaan di Papua itu ada Perpres pengadaan di Papua itu sendiri begitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini pengadaan khusus ya. Jadi intinya cukup kita belajar yang di Perpres saja ya. Tidak sampai ke PLM-nya. Ini sedikit gambaran saja. Oke. Selanjutnya darurat sudah ya. Nah, selanjutnya ini PPDN sudah belum ya? Belum kayaknya. Nah, ini PPDN ya, sedikit lagi ya. Nah, PPDN ini ada pertanyaan kapan kita wajib menggunakan produksi dalam negeri. Ya, di pasal 66. Nah, ini ketika ada produk yang TKDN plus BMP-nya sudah minimal sama atau di atas 40%, maka ini wajib. Maka ini wajib dipakai apabila memang kebutuhan kita bisa terpenuhi oleh barang jasa ini. Oke, nah angka TKDN, BMP dari mana? Kita ada yang kemarin ada yang bertanya, Pak gimana menghitung TKDN? Kita nggak usah pusing hitung TKDN. TKDN itu nanti ada sertifikatnya. Jadi produk itu ada sertifikat TKDN-nya. Nah itu sertifikat TKDN itu dihitung ataupun dibuat oleh Kemenperin ya. Nanti ya kalau mau sedikit lebih tahu mah, nanti si penyedia itu bawa barangnya, nanti disurvei oleh Surveyor Indonesia. Surveyor Indonesia itu semacam mitranya Kemenperin lah, untuk dihitung berapa nih TKDN-nya. Dan nanti Kemenperin mengeluarkan sertifikat TKDN untuk produk tersebut. Oh, komputer ini TKDN-nya sekian persen. Nah, itu nanti sertifikatnya. Kita selaku pengelola pengadaan tinggal minta mana sertifikat TKDN-nya. Seperti itu ya. Nah, nanti yang barang yang dalam katalog itu wajib dibeli kalau TKDN-nya sudah sama dengan 40 atau di atas 40%. Jadi, kapan kita boleh menggunakan produksi dalam negeri, kita wajib menggunakan PDN ketika TKDN plus BMP-nya minimal 40%. Tapi ingat dalam tujuan pengadaan kita kan ada meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, jadi walaupun ada PDN, ada produksi dalam negeri yang belum memiliki TKDN ataupun masih kecil TKDN-nya, maka sesuai dengan tujuan kita untuk meningkatkan produksi dalam negeri, tentunya kalau memang barang jasa PDN tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita, ya tentunya sesuai dengan tujuan pengadaan, ya kita harus menggunakannya. Ya ibaratnya mah seperti PDN yang non TKDN itu sunnah lah gitu kan. Ya kalau memang tujuan kita untuk beribadah, ibaratnya ya, kalau dalam Islam, walaupun sunnah, tentu itu kita harus laksanakan seperti itu ya. Kemudian kapan boleh impor? Nah ini sering keluar juga. Kapan boleh impor? Nah ini kalau belum dapat diproduksi dalam negeri produk itu belum ada dalam negeri atau volumenya masih kurang, nah, baru silahkan impor. Oke. Nah kemudian ada yang namanya preferensi harga. Oke. Nah ini juga konsepnya agak berat ya. Tolong dilihat di YouTube ya, di channel YouTube Belajar Pengadaan ada preferensi harga TKDN ya, silahkan. Kalau di sini belum jelas, nanti tolong lagi diulang ya di channel YouTube-nya bagaimana maksudnya dari preferensi harga itu. Nah, tapi sedikit saya jelaskan di sini. Apa itu istilah preferensi harga? Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri. Insentif itu semacam pembelaan dukungan. Sebetulnya agak-agak licik ya, tanda kutip agak-agak licik. Tapi semua negara melakukan ya. Semua negara melakukan hal itu. Nah, jadi diberikan insentif, diberikan dukungan ya agar bisa menang. Nah, ibaratnya mah kalau adik kita ya, kalau anak saya atau adik kita misalkan ikut lomba 17-an misalkan kita asosiasikan melawan anak-anak tetangga yang lain. Tentunya kan saya selaku bapak ingin anak saya menang nih. Nah, gimana caranya nih bisa mendukung anak saya biar bisa menang nih? Nah, gitu kan. Ya, ini kita gimana caranya memberikan support agar tadi produksi dalam negeri bisa menang. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menerapkan rumus HEA. Dengan menerapkan rumus harga evaluasi akhir. Ketika evaluasi harga. Oke. Dengan menerapkan rumus HEA, harga evaluasi akhir, rumusnya ini ya, ketika evaluasi harga. Oke. Nah, rumus ini atau dukungan ini ataupun preferensi ini kapan bisa dipakai? Kalau pengadaan barang jasanya dilakukan 1 miliar paket pekerjaannya. Dan
si yang mau kita dukung itu TKDN-nya minimal 25%. Oke. Minimal 25%. Nah, kalau dia memiliki TKDN-nya di atas minimal 20%, maka akan diberikan rumus HEA. Oke. Rumus HEA itu adalah 1 minus KP kali harga penawaran aslinya. Jadi gini ceritanya. Jadi, nah ini keajaiban rumus ini ya, untuk meliciki produk luar negeri adalah rumus HEA ini kan. Nah, HEA ini rumusnya kan 1 dikurangi KP dikalikan dengan harga penawaran awal ya. Harga penawaran awal. Nah, KP ini adalah TKDN-nya yang wajib di atas 25% itu, yang wajib sama atau di atas 20% itu, yang memiliki sama atau di atas 20% dikalikan dengan preferensi harga. Nah, preferensi harganya adalah untuk barang maksimal 25%, untuk konstruksi maksimal 7,5%. Nanti ditentukan di dalam dokumen ya. Jadi bisa 25% atau 7,5%, gitu kan? Nah, preferensi harga. Ini KP-nya ya. KP-nya adalah ini. Oke. Nah, tapi logika sederhananya begini. Ini kan harga penawaran awal. Harga penawaran awal ya dikalikan dengan angka 1 dikurangi 0, nah, gitu kan. Ini kan TKDN kalikan preferensi harga kan pasti hasilnya 0, kan. Nah, sekarang logika matematika dasarnya 1 dikurangi 0, kan pasti hasilnya 0, juga kan. Oke. Logikanya begitu kan ya. Nah, terus harga penawaran awal dikalikan dengan 0, pasti kan hasilnya akan turun kan? Akan turun, betul nggak? Akan turun, akan lebih kecil, akan turun ataupun akan lebih kecil, dari penawaran awalnya. Oke, nangkap logika sederhananya? Misalkan harga penawaran awalnya misalkan 10 miliar misalkan ya. Harga penawaran awal 10 miliar dikalikan dengan hasil 1 minus KP misalkan jadi 0,9. Nah, maka penawarannya dianggap 9 miliar penawarannya. Asalnya penawarannya 10 miliar, dianggap 9 miliar. Oke, nangkap sampai sini? Nah, sehingga apa? Nah, contohnya nih. Nah, sehingga apa nih? Ya. Sehingga yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini ya. Nah, ini TKDN yang diberikan preferensi harga adalah TKDN yang di atas 25% atau sama. Nah, berarti yang nomor 2 dan nomor 3 akan diberikan rumus HEA. Oke. Nomor 2 asalnya 3,3 miliar, diberikan HEA jadi 2,97. Nomor 3 asalnya 3,1 miliar, diberikan HEA jadi 2,8. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga yang dijadikan pemenang itu adalah yang HEA-nya paling rendah, yaitu PTS ya. Nah, yang mana sebetulnya ya yang asalnya yang mana PTS itu penawaran asalnya lebih tinggi kan dari PTS yang nomor 1. Oke? Ngerti nggak? Nah, ini jadi yang menang adalah nomor 3 nih, Yang menang nomor 3. Padahal nomor 3 ini harganya lebih mahal daripada nomor 1. Oke? Ya, jadi dalam kasus ini karena nomor 3 memperoleh HEA, rumus yang tadi ya, memperoleh rumus ini, karena nomor 3 itu memperoleh rumus ini, memperoleh rumus HEA ini, oke, karena nomor 3 ini memperoleh rumus HEA ini, ya, nah maka penawarannya yang asalnya 3,1, dia menjadi 2,8, oke, nah sehingga dianggap paling rendah dibandingkan dengan yang nomor 1. Sehingga dia menjadi pemenang. Karena dianggap paling rendah. Padahal dia bukan paling rendah. Padahal dia nomor 2 paling rendah. Oke? Jadi dievaluasi, dia dimenangkan karena hasil HEA-nya lebih rendah. Nah, kemudian, ini yang sering menjadi pertanyaan. Yang dijadikan kontrak itu bukan 2,8 miliar. Bukan. Ya.
tapi yang 3,1-nya yang ditulis dalam kontraknya. Jadi penawaran awalnya di kontraknya. Oke? Gimana? Bisa dimengerti? Kalau tidak mengerti, ditanyakan silakan ya. Nah, jadi penetapan pemenang berdasarkan urutan HA ini. Oke? Nah, tapi kontraknya itu adalah penawaran awal. Kontraknya saya tambahkan di sini ya. Kontrak itu sama dengan harga penawaran awal. Harga penawaran awal. Nah, gini. Oke, jelas ya? Nah, disitulah kelicikannya. Dimenangkan karena dianggap lebih murah, tapi di kontraknya tetap harga penawaran awal. Mudah-mudahan bisa jelas ya gitu ya. Nah, sering ditanyakan itu berapa preferensi harganya, tolong angka ini dihafalkan. Ini adalah angka preferensi harganya. Kemudian TKDN minimalnya berapa ya, untuk PBJ di atas 1 miliar, dan rumus HEA. Nah, serta ini nih, kondisi ini. Kondisi bahwasannya HEA itu hanya untuk evaluasi. Ketika selesai evaluasi dan dia dimenangkan, maka angka yang dikontrak adalah angka harga penawaran awal. Gitu? Cukup clear ya terkait preferensi harga ya. Kalau ditanyakan silahkan. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Pengecualian buktinya masih ikut perpres. Ya tergantung itu di dalam PLN. Tidak semua ikut perpres. Kalau yang pengadaan yang kayak mapan segala macam itu buktinya bisa mengikuti real di lapangan ya. Itu. Kemudian PLN tentang penyedia benarkah 10 lembar? Bukan 10 lembar. Bukan 1.000 halaman, 5.000 halaman ya. 5.000 halaman kalau nggak salah. Itu PLN 12. Tapi sebetulnya itu banyaknya model-model dokumennya saja ya. Nanti makanya saya untuk Sabtu pengadaan di batch 3 untuk berapa kali lagi saya lupa, 3 minggu lagi kali ya. Itu akan bahas terkait dengan PLN ya, biar semua tahu PLN di LKPP itu ada apa saja. BUMN masuk BLU, BUMN itu pelaku usaha. BUMN termasuk pelaku usaha, oke? Praktek bisnis sudah mapan, rinciannya di PLN ya, di PLN nomor 5 ya. Terkait HEA fungsinya hanya sebagai evaluasi penawaran. Benar sekali, Mas Iqbal ya. Jadi itu hanya sebagai evaluasi di sini. Nah, hanya di sini evaluasi. Dimenangkan, kontraknya di sini. Kontraknya di harga penawaran awal ya. Oke, itu sering ditanyakan juga ya, sering muncul menjadi pertanyaan klasik. Preferensi harga untuk barang 20%, ya bisa saja 20, siapa yang menetapkan itu Pokja di dalam dokumen pemilihan. Oke, di dalam dokumen pemilihan. Berarti RAB kontrak masih terhadap bukan RAB, harga kontrak. Kalau RAB kan rencana anggaran biaya. Kalau bicara RAB berarti di perencanaan di awal. Kalau RAB berarti anggaran, belum menjadi harga perkiraan, belum menjadi HPS, belum menjadi penawaran dan belum menjadi kontrak. Nah, kalau di sini maksudnya yang dimaksud Mas Iqbal mungkin harga kontrak adalah harga penawaran awal, betul ya. Jadi yang dijadikan kontrak adalah yang dari penawaran awalnya. Nah, ini seperti ini PTS yang nomor 3 yang dijadikan pemenang, ini yang dijadikan kontraknya ya, Mas Iqbal teman-teman semua adalah yang 3,1 miliar, bukan 2,8 miliar ya. Jadi yang dikontraknya adalah 3,1 miliar. Padahal kan yang nomor 1 3 miliar nawarnya kan. Tapi dikalahkan di HEA karena dia TKDN-nya hanya 20%. Nah, itulah tanda kutip kelicikan, nah bukan kelicikan, insentif bagi produk dalam negeri di situ. Ya, insentifnya di situ. Clear ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan ya? Nah, itu terkait PPDN. Terus apa lagi ya? Sudah ini semua. Oke, gimana materi sudah cukup ya? Kalau ada pertanyaan terkait materi, ada yang perlu dijelasin lagi nggak sebelum ke latihan soal nih? Saya minum dulu. Oh, ada nih. Oke. Kenapa perubahan hanya untuk barang dan konstruksi? Kenapa untuk JK dan JL? Nah, ini karena
untuk jasa konsultan dan JL, Kemenperin masih kesulitan menghitung TKDN-nya. Konstruksi pun masih agak sulit sebetulnya. Sebetulnya ya banyaknya barang ya. Gitu ceritanya, Mas Donald ya. Jadi Kemenperin masih kesulitan untuk menghitung TKDN, JK, dan JL. Oke. Kemudian jadi masih tetap sama ya Pak, mana yang memiliki kecil. Jadi tetap sama, mana yang memiliki HA kecil, dia adalah pemenangnya. Iya, yang HA kecil itu yang menjadi pemenangnya. Nah, tapi kontraknya harga penawaran awal. Nah, terus juga yang ini juga tolong diingat, apabila ada HA yang sama, maka diambil TKDN terbesar. Jadi seperti di sini misalkan contohnya begini, kalau ada HA yang sama, misalkan nomor 2, nomor 3, ternyata HA-nya sama. Nah, berarti yang dimenangkan adalah yang TKDN-nya besar. Seperti itu. TKDN saya belum mengerti. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Contohnya misalkan saya buka website katalog ya. Mana katalog? Nah ini. Nah, kita buka misalkan website katalog ya. Waduh, loading lagi nih. Akhir-akhir tahunnya banyak yang belanja nih. Malam-malam pada belanja kayaknya nih, PPK sama PP ini, holding ini berat. Pokoknya kalau akhir tahun itu sirup sama katalog berat bukanya. Nah, kayak di katalog itu susah bukanya. Aduh, ini gimana sih? Ini katanya sirup juga berat ini. Oh enggak tuh kalau sirup nggak berat. Nah, ini keluar nih. Nah, ini kan. Nih, kan. Nah, ulang lagi ya Allah. 11 maksudnya 11 12 maksudnya. Ya, doainlah ya. Ini apa? Ini curhat jadinya. Anggaran LKPP itu ya lumayan lah gitu kan. Harusnya server baru gitu ya. Server baru harusnya. Ya pokoknya TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Itu jadi dari suatu barang itu Kemenperin nanti menilai barang ini punya komponen yang berasal dalam negerinya berapa persen gitu. 504 lah udah. 504 udah ya. 504. Jadi TKDN itu adalah dihitung oleh Kemenperin atau coba kita lihat Kemenperinnya. Nah, kalau enggak kita masuk ke Kemenperinnya. Masuk ke tkdn.ke. Nah, jadi kalau yang mau mempelajari lebih lanjut, tolong masuk ke website tkdn.kemenperin.go.id. Nah, silakan. Siapa tahu mau kerja di Kemenperin ya. Nah, lihat di tkdn.kemenperin.go.id. Nah, di sini sudah ada nih. Nah, sertifikat TKDN ya. Nah, ini sudah ada Nah, ini yang melakukan surveinya ini Peta Survei Indonesia sama Sukopindo nih yang nanti yang memeriksa barang ini punya TKDN berapa persen. Nah, nanti yang mengeluarkannya adalah PTKDN nih, sertifikatnya nih. Kategori pencarian misalkan, nggak masuk nih. Nah, ini juga gateway juga kali ini ya, gateway juga. Nah, jadi yang menghitung itu bukan kita, bukan Pokja. Jadi kita hanya melihat sertifikatnya saja. Kita melihat hanya sertifikat. Nah, ini kan. Nah, ini sudah berlaku apa saja. Nah, pupuk, nggak tahu berapa persennya. Nah, jadi intinya kita hanya melihat sertifikatnya saja, gitu ya. Oke. SDM, oh ya. Boleh, sebentar SDM ya. Pasal 647 ayat 4, maksimal waktu saat apakah tender biasa tidak berlaku. Coba kita lihat pasal 67 maksudnya gimana. Kita lihat pasal 67. Ini bikin ngantuk lihat perpresnya. Ayat 4. Ini apa? Maksudnya gimana? 67 ayat 4 kan ini perpres harga untuk barang produk 5%, 2%. Ya. Berlaku saat tender biasa. Jadi gini, intinya TKDN preferensi harga itu diberlakukan untuk tender internasional bisa ataupun untuk tender di dalam negeri, tapi ibaratnya tadi anak tetangga ikutan nih. Ya, jadi ya anak kita harus dimenangkan gitu kan ibaratnya adik kita harus dimenangkan.
Jadi di dalam negeri dilakukan tender, tapi ini ternyata tidak semua peserta itu punya TKDN. Ternyata ada yang kecil ataupun bahkan nol TKDN-nya. Jadi mungkin pelaku usahanya pelaku usaha nasional, tapi dia barangnya barang impor. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Oke, ada yang request SDM sedikit ya. SDM pengadaan. Jadi SDM, poin-poin pentingnya adalah ini, bahwasannya SDM pengadaan itu ada 3. Oke, nah ini. SDM pengadaan itu ada 3. Oke, yaitu apa saja? Yaitu pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan dan sistem pengadaan, dan yang ketiga adalah pendukung ekosistem pengadaan. Nah, kalau yang nomor 1, pengelola fungsi pengadaan, mungkin ini teman-teman semua nih akan masuk nih, yaitu Japung Japung pengelola pengadaan. Oke, pejabat fungsional pengadaan. Nah, ini kan ASN yang diberi tugas tanggung jawab wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Nah, Japung ini yang nomor 1 nih. Oke, KLPD wajib memiliki Japung di luar UKPBJ. Atau Japung bisa di luar UKPBJ sebagai PPK. Oke. Japung dikecualikan di KL yang angkanya kurang. Dan dikecualikan di TNI Polri. Di TNI Polri, Japung pengadaan digantikan oleh personil lainnya. Personil lainnya itu non-Japung pengadaan, tapi dia sudah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat dasar untuk melakukan pengadaan di TNI atau Polri. Oke. Itu poin pentingnya ya di Perpres ya, jelas ya. Nanti bagaimana angka kredit Japung segala macam itu di Perlem ya. Di Perlem ini Perpres saja dulu ya. Jadi saya ulangi apa? SDM PBJ terbagi dari 3 ya, yaitu pengelola fungsi pengadaan, yaitu Japung, perancang kebijakan dan sistem pengadaan, yaitu Japung perancang kebijakan dan Japung kekomputeran untuk mendukung pengadaan. Kan kebijakan pengadaan kan untuk apa, membuat SOP, membuat strategi itu kan butuh Japung kebijakan tuh. Kemudian untuk mengurus SPSE, LPSE itu butuh IT kan. Nah, ini Japung ke IT-an. Oke. Sistem pengadaan barang jasa. Kemudian bisa juga kita butuh ahli pengadaan lainnya, yaitu pendukung ekosistem pengadaan seperti APH, APIP, narasumber yang sudah pensiun gitu kan, atau ya para agen pengadaan, ahli pengadaan internasional dan sebagainya. Nah, pertama pengelola pengadaan. Ini Japung nih, teman-teman semua yang entah kenapa pada tertarik mau jauh jadi Japung. Apa karena JF lain udah pada penuh atau gimana gitu kan? Ya. PPK bisa di luar UKPBJ, bisa di dalam UKPBJ ya. Jadi tapi pada dasarnya KLPD wajib memiliki Japung ya sebagai Pokja, yang mana Pokja itu base-nya di UKPBJ ya. Tapi Pokja Japung yang base-nya di UKPBJ bisa juga sebagai PPK di luar, bisa ya. Nah, tapi maksudnya Japung itu bisa juga berada di luar UKPBJ ya sebagai PPK di PU misalkan ya, atau sebagai ya perencana juga pengadaan di PU yang besar ya biasanya. Nah, mereka butuh Japung pengadaan tuh karena pengadaannya besar tuh. Nah, itu Japung pengadaan yang di luar UKPBJ dapat sebagai PPK juga gitu kan, atau ya sebagai tadi dia bikin kebijakan, bikin SOP perencanaan pengadaan. Nah, kemudian Japung itu dikecualikan di KL yang angka kreditnya kurang dan dikecualikan di TNI Polri. Kalau di TNI Polri ada yang namanya personil lainnya. Nah, itu PNS TNI Polri itu suka jadi personil lainnya itu. Dia sudah punya sertifikat kompetensi tergantung okupasinya mau jadi PPK atau jadi apa, dan dia sudah punya dasar minimal. Oke. Nah, terus yang lainnya adalah perancang kebijakan. Nah, ini keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan pengadaan. Contohnya analisis kebijakan ataupun komputer. Nah, ini untuk mendukung pelaksanaan pengadaan. Nah, ekosistem PBJ berbagai keahlian. Ya tadi bisa ahli pengadaan internasional, ahli KPBU, APIP, APH, narasumber. Nah, itu untuk mendukung pelaksanaan pengadaan juga. Nah, itu SDM ya. Oke.
Kemudian di dalam ada pengaturan UKPBJ. Nah, UKPBJ ini wadahnya. Kayak SPSE aplikasinya, LPSE itu wadahnya. Nah, UKPBJ ini menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa dari hulu sampai hilir, ya. Mulai dari pengelolaan pengadaan, pengelolaan LPSE, nah ini masih bisa dipisah LPSE, tapi sebetulnya LPSE itu sudah di bawah UKPBJ. Pembinaan sumber daya, pendampingan, konsultasi, jadi dari hulu ke hilir aja, ya. Itu. Dikecualikan tidak punya UKPBJ lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membuat UKPBJ, ya. Kemudian dalam Perlem 5 ada yang namanya Pusat Keunggulan PBJ. Nanti kalau teman-teman sudah jadi Japung pengadaan masuk ke PBJ, nah ini harus mengejar model kematangan UKPBJ, ya. Kemudian di Perpres baru ada renaksi. Nah, ada renaksi, ya. Jadi setiap PLPD harus punya rencana aksi kejapungan pengadaan ini. Nah, tapi kalau belum mencukupi renaksi, Pokja minimal harus 1 Japung pengadaan di Pokjanya. Pokja kan minimal 3, nah 1 minimal Japung. Kemudian selain Japung, yang jadi Pokja harus punya sertifikat dasar atau sertifikat kompetensi. Kemudian pejabat pengadaan harus oleh Japung. PPPJ itu maksudnya pengelola pengadaan itu ya Japung, ya. Kemudian pejabat pengadaan non Japung, ya, pejabat pengadaan non Japung ini oleh PNS yang bersertifikat dasar ataupun kompetensi, ya. Kemudian yang belum punya Japung, yang belum punya pengelola pengadaan, maka bisa ngambil dari PNS yang bersertifikat dasar atau kompetensi atau melakukan pengadaannya oleh agen pengadaan. Seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, itu SDM. Oke, ada pertanyaan? Ya, untuk bagian pembinaan PBJ itu masuk SDM perancang kebijakan. Pembinaan PBJ itu lebih ke ya perancang, ya maksud saya perancang kebijakan ya tergantung ininya ya, kompetensinya apa. Biasanya kalau perancang kebijakan tuh bikin SOP gitu ya, menganalisa monep, monitoring evaluasi, di bagaimana feedback dari evaluasi tersebut, nah dibuatlah kebijakan baru gitu ya. Kalau pembinaan pengadaan biasanya terkait sosialisasi gitu ya, seperti itu. Contoh sumber daya pendukung ekosistem pengadaan itu seperti apa? Tadi kalau saya sudah pensiun misalkan ya, nah itu masuk tuh pendukung ekosistem. APIP bisa, ya, BPK bisa, APH bisa, ya, APH juga bisa, atau ahli pengadaan di swasta bisa, ya pokoknya mah di luar dari nomor 1, nomor 2 yang memang bisa memberikan mendukung terhadap pengadaan. Ya, itu aja begitu. Jadi ini mah sebetulnya mah ini pendukung yang nomor 3 ini ya intinya di luar dari nomor 1 dan nomor 2 ini yang bisa membantu ataupun mendukung dari pengadaan barang jasa pemerintah. Itulah. Ini mah kan dalam bahasa Perpres itu terdiri dari namun tidak terbatas pada. Nah, gitu kan. Terdiri dari namun tidak terbatas pada. Jadi ya bisa yang lain-lainnya juga kalau memang termasuk begitu kurang lebih, ya. Oke. Jadi pada intinya pendukung ekosistem bisa APIP, bisa APH, bisa narasumber, ahli pengadaan di swasta, ahli pengadaan di migas, ahli pengadaan KPBU. Nah, yang memang nanti bisa mendukung dari pengembangan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, teman-teman semuanya, gimana? Sudah cukup materinya? Kita lanjut ke latihan soal ya. Nanti juga kalau Senin depan mau dilanjut belajar kita, paling nanti kita lanjut berdasarkan soal-soal saja. Jadi kita bahas soal, kalau ada yang mengerti ini kita bisa lihat materinya. Gimana? Sepakat ya? Baik. Sekarang kita coba stop screen. Nah, kita coba pollingnya. Nah, kita punya polling apa saja, latihan soalnya ya. Oke. Soal.
Sebentar, saya pilih dulu pollingnya ya. Oke, kita mulai dari yang ya, saya nggak tahu ini udah belum kemarin ya. Dari yang ringan dulu ya, yang sederhana dulu ya. Nah, sudah terlihat pollingnya ya. Nah, silakan, kita gercep aja ya. Ini untuk mereview lagi ya. Untuk mereview lagi, silakan ada 10 soal. Tidak usah lama-lama ya. Tidak usah satu soal 1 menit lah, nggak usah. Satu soal 20 detik lah ya. Nah, jadi 2-3 menit udah bisa selesai ya. Gercep aja ya. Oke. Silahkan gercep ya. Satu soal 20 detik lah, cukup lah. 10 detik baca, 10 detik jawab. Udah itu juga apa kalau kata Lord Adi mah tulong ya. Tulong ya. Silakan. Oke. Ini masih ringan ya, Masih ringan ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, udah 1 menit sekarang. 1 menit lagi. Ya. 1 menit lagi. Yang beres silakan bisa disubmit. Ikutan polling. Polling itu latihan soal. Ini latihan soal. Kamu suka merah. Oke, 10 detik ya. Silakan. Oh, masih sedikit yang jawab ini. Sedikit yang jawab ini. Atau susah ini? Harusnya gampang ini. Oke, silakan disubmit. Wah, udah 2 menit ini. Masih butuh waktu tambahan. Silakan disubmit. Ya sudah. Ya udah, 3 menit ya. 30 detik lagi ya. 3 menit ya, cukup ya. Done. Wah, ya, Done. Oke, cukup ya. Saya end polling. Yang masih mau menjawab silakan disubmit langsung. Saya end polling nih. Ini mah bukan ujian lah, ini mah kan ini. Ya. Udah semuanya? Ya. Selesai ya? Baik. Kita end polling sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai end polling ya. Ya lumayan lah, sudah 70%. Oke. Oke, saya sharing ini. Nah, ini tujuan kegiatan PBBJP adalah menghasilkan barang yang tepat diukur dari kualitas, jumlah, waktu, biaya, titik-titiknya apa? Yang benar adalah lokasi ya. Nah, bagus 75% sudah menjawab lokasi ya. Kemudian nomor 2, salah satu kebijakan dari kegiatan PBJP adalah memberikan kesempatan kepada usaha mikro. Nah, mikro, kecil, dan koperasi ini ya. Nih, kalau sekarang menengah itu di Perpres 12 bukan menengah ya, tapi koperasi. Usaha mikro, kecil, dan koperasi ya, nomor 2. Nomor 3,
seluruh peserta pemilihan pada seleksi pekerjaan AMDAL persampahan di Kabupaten X. Nah, ini prinsip ya. Mempunyai hak yang sama dalam memperoleh informasi mengenai proses pengadaan beserta syarat-syaratnya merupakan prinsip pengadaan yaitu adil ya, tuh bukan transparan. Kalau transparan itu bisa melihat proses ya. Kemudian adil bagus, 58% sudah menjawab adil. Bukan terbuka juga ya, ini masih ada yang menjawab terbuka. Kalau terbuka itu terkait akses pelaku usaha ke pendaftaran ya. Nomor 4. Pengguna anggaran di Dinas PUPR Kota Bogor menetapkan pemenang penyedia alat berat yang dipesan melalui katalog elektronik dengan nilai di atas 100 miliar ya, di atas 100 miliar tepatnya ya. Ini kalau tepat 100 miliar ini kurang tepat sebetulnya. Ya, ini kan latihan aja ya konsepnya bahwasannya PAKPA menetapkan pemenang untuk katalog elektronik itu di atas 100 miliar. Bukan hanya katalog ya, tender juga ya. Tender juga. Kalau seleksi di atas 10 miliar ya. Nah, ini masih ada yang menjawab tidak ada jawaban yang benar karena PA tidak menetapkan pemenang. PA menetapkan pemenang ya. PA menetapkan pemenang untuk nilai di atas 100 miliar atau di atas 10 miliar konsultan. Oke. Ini 56% menjawab benar bagus, tapi masih ada yang berpendapat bahwasannya PA tidak menetapkan pemenang. Tolong dilihat lagi ya. Tolong dilihat lagi pelakunya ya. Tolong lihat lagi pelakunya ya. Selanjutnya nomor 5. Selanjutnya nomor 5 dalam proses pengadaan suatu Pemda perlu ditetapkan pejabat pengadaan untuk pelaksanaan proses pengadaan yang meliputi konstruksi barang dan lainnya. Penetapan pejabat pengadaan adalah tugas dari pengguna anggaran. Ya, penetapan pejabat pengadaannya ya. 56% menjawab PA betul, PPK bukan, Pokja bukan ya, kepala dinas juga bukan ya. Nah, ini yang masih ada yang memilih Pokja banyak ini ya. Nah, ini maksudnya menetapkan pejabatnya, bukan menetapkan pemenangnya, bukan. Nomor 6, dalam suatu pekerjaan yang mengalami gagal tender atau gagal seleksi karena terjadinya KKN yang melibatkan PPK, maka harus ada keputusan yang menyatakan tender atau seleksi gagal yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Bagus, bukan oleh Pokja ya, karena KKN ya. Karena KKN si Pokjanya ya. Lagi KKN Pokjanya masih mahasiswa kali jadi oleh pengguna anggaran. Oke. 7, pelaksanaan pekerjaan jalan oleh Dinas PUPR telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor A dengan hasil cukup baik. Kontraktor A tersebut membutuhkan penilaian dari pejabat berwenang, yaitu yang menilai kinerja adalah pejabat pembuat komitmen ya. Nah, tolong lihat lagi ya pelaku pengadaan ya, di pelakunya ya, di perpresnya ataupun di buku rangkumannya ya. Nomor 8, UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian seluruh pekerjaan yang diberikan kepercayaan oleh KLPD sebagai pihak pekerjaan adalah agen pengadaan. Nah, ini masih definisi perpres nih. Ini belum diberikan jebakan-jebakan Batman, belum ini ya. Belum diberikan jebakan-jebakan Superman ya, Spiderman. Ini baru bahasa perpres ya. Jadi tolong yang ini bisa ya, ini masih ada yang menjawab PA PPK Pokja pemilihan ya. Ini belum diberikan soal analisis ataupun bukan soal jebakan ini ya. Jebakan superhero bukan ini. 9, tim persiapan dalam proses penyelenggaraan swakelola memiliki tugas menyusun sasaran persiapan tentunya adalah rencana kegiatan ya. Kalau penetapan pelaksana swakelola itu oleh PA. Kalau tim persiapan menyiapkan rencana kegiatan. Nomor 10, nah tim swakelola itu tidak ada tim perencana ya. Tim swakelola itu tidak ada tim perencana, yang ada adalah tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Oke, lumayan ya, sudah ya rata-rata 60-70% ya. Berarti tolong yang 30% ini masih kurang maksimal, bisa dibaca-baca kembali ya. Oke. Polling selanjutnya. Sebentar.
Sebentar. Nah, harusnya benar salah dulu ya. Coba soal benar salah dulu, jangan dulu ke apa. Oke. Soal benar salah dalam pemilihan penyedia. Nah, ini udah kelihatan ya polanya ya. Silakan. Ya, 3 menit, 2 menit tadi nggak bisa, 3 menit lah sekarang lah. Untuk detail penjelasan prinsip, apakah ada di Perlem? Wah, pertanyaan bagus ini. Detail penjelasan prinsip di Perlem nggak ada, adanya di ini di Perpres lama. Di Perpres lama ini siapa nih? Mbak Saprida ya, di Perpres lama ya. Di Perpres lama tapi masih bisa dipakai, tidak berubah ya penjelasan detailnya. Oke, di Perpres yang lama ya. Di Perpres 16 atau Perpres 54 itu ya. Oh, pollingnya hilang. Sebentar, maaf. Pollingnya hilang, saya ulangi ya. Apakah sudah kelihatan polongnya? Sudah terlihat? Sudah ya? Nah, silakan. 1 menit. 1 menit. 1 menit. Menit. Wah, ternyata ini pesertanya kurang dari 100 terus ya. Saya udah beli kuota buat 100 lebih. Saya pikir yang daftar di Google Form pada ikut semua, udah apa 150-an lah kalau nggak salah daftar di Google Form. Ternyata banyak keperluan. Gitu ya. Nah, sini Bapak kenalin nih. Sini saya. Wajah nih. Ini si bungsu. Nah, ini nomor 3 nih. Nah, ini nomor 3. Namanya Ulpina. Nah, Ulpina Triana. Ada yang tahu kira-kira Ulpina artinya apa, teman-teman? Silakan di chat box. Entar kalau yang tahu bakalan dikasih giveaway buku. Buku. Kira-kira ada yang tahu Ulpina itu apa artinya? Coba silakan. Ya, mau buku bolehlah sok. Ada yang tahu nggak Ulpina itu apa artinya? Ulpina. Ya, kenapa saya memberi nama anak saya yang ketiga nih yang cantik nih Ulpina. Oke. Coba silakan yang tahu jawab di chat box. Ngomong aku mana yang gue tahu. Ya orang ajarin. Nah. Wah, nggak ada yang tahu ternyata ya. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ternyata ya. Jadi teman-teman begini ceritanya. Ya, saya menjawab soal ya. Ulpina itu kepanjangan dari Unit Layanan Pengadaan Indonesia. Itu sebagai tanda cinta saya kepada dunia pengadaan itu. Ya. Jadi Ulpina ULP Indonesia itu ya. Jadi saya ini adalah bapaknya ULP Indonesia ya. Nah, astagfirullah. Itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu yang namanya Ulpina, anak saya tuh, wah ternyata ini nih. Saking cintanya kepada pengadaan. Nah, ini Ulpina ini ya. Oke. ULP Indonesia. Oke ya, mantap ya.
Oke, cukup ya. Sudah 30 detik ini. 30 detik, 30 menit ya. Oke, cukup ya. Tolong disubmit, silahkan disubmit. Yang sudah selesai, langsung set. Oke ya. Saya polling ya. Kita polling ya. Kita polling ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah. End polling ya. Oke. Kita bahas, oke. Kita bahas jawabannya. Apa tuh? Sebentar. Baik, kita bahas ya, nomor 1 ya. Dalam pemilihan melalui tanda cepat dari processing dapat menyebutkan merek sesuai kebutuhan pengguna. Dalam tender cepat dari processing dapat menyebutkan merek sesuai kebutuhan pengguna. Bentar, ini ada yang bocor suaranya. Oke. Ini tender cepat dan e-purchasing. E-purchasing dapat menyebutkan merek ya. Ya, sebetulnya dapat sih ya, dapat ya. Ini jawabannya benar ya. Dapat, tapi dalam artian harus sesuai dengan pasal 19 ya. Harus sesuai dengan pasal 19 ya. Jadi kalau memang tender cepat itu sesuai dengan pasal 19 dari komponen suku cadang itu silakan bisa menyebutkan merek ya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke. 80% menjawab benar. Cuman hati-hati. Di dalam tender cepat itu bisa langsung menyebut merek itu ya dihilangkan ya di paragraf 12 ya. Jadi tender cepat boleh menyebut merek asalkan sesuai dengan ketentuan pasal 19. Ya sebetulnya bukan hanya tender cepat, dengan tender pun ya silakan menyebut merek asal sesuai dengan pasal 19. Nomor 2, PPK dalam melaksanakan tender cepat menggunakan spek yang menetapkan suatu merek tertentu. Nah, ini hati-hati nih. Ini rada-rada filosofis nih ya. Rada-rada filosofis ini. Saya nggak tahu nanti di SKB muncul atau tidak ya. PPK dalam melaksanakan tender cepat menggunakan spek dengan menetapkan suatu merek tertentu. Nah, ini sedangkan kebutuhan pengguna dan penyedia yang ada di dalam sikap itu terdiri dari beberapa merek berbeda. Nah, ini sebetulnya logika sederhana saja. Kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh banyak merek. Dan penyedianya pun banyak juga di sikap dengan beragam merek. Ya tentunya tidak bisa PPK langsung menyebutkan merek tertentu. Ini salah jawabannya. Ya. Tidak bisa nih PPK menyebutkan satu merek tertentu, walaupun dengan tender cepat. Karena apa? Karena kebutuhan bisa dipenuhi oleh banyak merek. Kemudian penyedia juga bisa memenuhi banyak merek di sikap. Ya tentunya dibuka untuk banyak merek. Ini jawabannya adalah salah. Yang salah masih 41% ya. Masih banyak yang menjawab benar. Nah ini soal yang ada filosofis memang sedikit ya. Oke. Nomor 3. Dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi, konsultan perencana atau pengawas dalam pekerjaan konstruksi dapat bertindak sebagai pelaksana konstruksi yang direncanakan atau yang diawasinya. Nah ini benar ya. Benar 65%, tapi masih banyak yang menjawab salah. Jadi ini tidak termasuk COI. Silakan dilihat di pasal 6 atau pasal 7 terkait COI. Jadi ini ada pengecualian, kecuali untuk pekerjaan terintegrasi. Oke. Nomor 4, penyusunan HPS dikecualikan untuk PBJ melalui purchasing dan pagu anggaran paling banyak 10 juta. Benar ya, benar ini. Dikecualikan ya, kecualikan. Oke. Nah, nomor 5, apabila penyedia tidak menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, maka PPK dapat memberlakukan persyaratan jaminan pemeliharaan 5%. Ini jawabannya benar. Jadi kalau tidak ada retensi berarti pakai jaminan. Kemarin sudah dibahas ya. Bagus, 76% sudah menjawab benar. Nomor 6, nah HEA nih yang barusan nih, mudah-mudahan belum lupa ya. HEA dihitung dengan rumus ini. Rumus ini digunakan untuk penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah dan
menjadi penawaran akhir untuk dicantumkan dalam kontrak. Ya salah tadi kan sudah jelas kan, sudah barusan dijelasin ya. Ini masih ada 37% yang menjawab benar nih, salah. Jadi hanya sekedar untuk memenangkan yang TKDN-nya di atas 20% gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 7. Aspek ekonomi dalam pengadaan berkelanjutan meliputi pemberdayaan usaha kecil, kondisi kerja adil, komunitas usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sebentar. Ini ekonomi atau sosial ya? Ekonomi atau sosial. Ini kan pengadaan berkelanjutan ada 3 ya. Ada ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Kalau lingkungan enggak ya. Ekonomi, sosial nih ya. Nah, ada yang licin sosial. Ini saya kalau ekonomi masalah upah yang sesuai UMR, ekonomi itu ya. Ini sosial ini ya, kondisi kerja adil. Nah, ini bahasa-bahasa sosial ya. Oke. Nomor 8, apabila APH menerima pengaduan masyarakat terkait pengadaan, hal yang tepat oleh APH adalah meneruskan kepada APIP untuk ditindaklanjuti benar. Ya, yang benar sesuai perpres ini. Jangan langsung dipanggil harusnya. Nah, ini juga termasuk terkait pemanggilan nih. Besok saya dipanggil Barreskrim nih jadi saksi nih. Deg-degan juga itu gara-gara ada korupsi di daerah. Kita juga yang terpanggil-panggil itu kan. Aduh, ya lah aja lah. Kemudian nomor 9, pelaku usaha yang terbukti menyampaikan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pilihan. Nah, ini palsu ya. Palsu kebohongan 2 tahun sanksi data hitam ya, benar ya. Benar 2 tahun, tapi kalau prestasi ketidakmampuan itu 1 tahun. Walau tidak melakukan perencanaan pengadaan, nah ini nomor 10 nih, hati-hati nih. Sebentar ya yang bertanya ya. Nomor 10 hati-hati nih, agak filosofis juga. Walau tidak melakukan perencanaan pengadaan, ini jawabannya makanya 50-50 nih, 50-50. Suatu Saker tetap mengumumkan RUP yang merupakan daftar rencana pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan agar memperoleh ID RUP. Nah, ini memang benar bahwasannya untuk mendapat ID RUP mereka harus mengumumkan dulu di Sirup. Nah, tapi salahnya di mana? Salahnya adalah tidak melakukan perencanaan. Karena kan pengadaan itu harus perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Ya, kalau tidak melakukan perencanaan, pasti sudah merencanakan kegagalan. Begitu, Bu sekalian ya, teman-teman semuanya. Ada pertanyaan? Meskipun di purchasing tetap perlu penyusunan HPS, tidak. Purchasing tidak membutuhkan HPS, mana tadi? Atau saya salah jawab? Tolong dikoreksi kalau saya salah jawab ya. Nomor 4 ini ya. Penyusunan HPS dikecualikan untuk PBJ melalui purchasing dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta. Ya, dikecualikan kan ya, dikecualikan. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4 dikecualikan ini. Penyusunan dikecualikan, kan ada kata dikecualikan. Berarti purchasing nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Soal nomor 5, retensi pemeliharaan. Kemarin itu, nih coba. Itu kemarin, ini nih yang kemarin ini nih. Terus mana kemarin ini nih. Yang kemarin perasaan. Ya, nanti kalau belum jelas, masih belum jelas, lihat di ini ya. Lihat di rekamannya ya. Saya baru upload tadi sore sih, tapi belum selesai uploadnya. Kemarin tuh ini nih mana ya? Nah, kemarin ini kan. Nah, ini nih kan. Nah, retensi ini kan kelihatan gambarnya ya. Nah, terkait retensi, jadi ini kan sudah saya gambar ulang deh. Kemarin terakhir ya, mungkin udah pada ngantuk kali ya. Nah, jadi kalau ini tahun 2021 misalkan ya, ini 2021, ini 2022 kan. 2022. Nah, misalkan ini pekerjaan selesai nih, end of contract nih ya, end of contract. Misalkan ada pemeliharaan. Pemeliharaannya misalkan masih dalam tahun anggaran berjalan nih. Pemeliharaannya masih dalam tahun anggaran berjalan nih pemeliharaan. Nah, maka kalau pemeliharaannya masih dalam tahun anggaran berjalan, nah ini bisa memakai retensi sebesar 5%.
yaitu dibayar hanya 95%. Nah, baru setelah selesai pemeliharaan, barulah retensinya dikembalikan kepada penyedia. Oke. Nah, beda lagi kalau dia pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan, pemeliharaannya lewat nih. Nah, maka nggak bisa pakai retensi kalau yang ini. Kenapa? Karena kita kan sistem keuangannya sistem akuntansi. Ini harus selesai semua. Nggak boleh ada sisa-sisa lagi. Nah, maka kalau pemeliharaannya ini melebihi tahun anggaran berjalan, seperti ini, maka yang dilakukan adalah dibayar 100%, semuanya dibayar. Di sini ya, ketika di sini dibayar nih. Ketika di sini dibayar 100%, nah terus ada jaminan pemeliharaan 5%. Ketika selesai begini, selesai kontrak dibayar 100%, jaminan 5%. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Siapa? Kevin ya. Nah, Kevin ya. Kalau masih belum jelas, nanti lihat rekaman yang hari kemarin ya. Hari kemarin, insya Allah mudah-mudahan besok sudah diupload. Oke. Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut pollingnya ya. Masih kuat pollingnya ya? Kita lanjut latihannya. Kita selesaikan dulu yang benar salahnya nih ya. Nah, kita selesaikan dulu benar salahnya. Nah, benar salah. Benar salah. Silakan. Udah kelihatan pollingnya? Ya, saya minta ini dong. Minum dong. Oke, silakan. Soal benar salah. Gitu ya. Jadi anak saya ini namanya Ulpina, itu bukan pakai F tapi pakai P. Ulpina. Iya, guru aku juga suka kemarin Ulpina jadi Ulpina jadi Ulpina. Oh, salah itu. Ya, pakai P. Unit Layanan Pengadaan Indonesia. Itu waktu itu saya sedang jatuh cinta banget tuh sama pengadaan ya. Waktu itu hilang. Waduh, hilang. Oh, hilang. Pollingnya hilang. Coba sebentar. Saya ulang lagi. Bentar saya udah end polling. Relaunch. Oke. Ulpina tolong kami. Ya, siap. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah muncul? Tolong konfirmasinya. Oke, silakan. Ini jawabnya tolong berdasarkan Perpres 12 ya. Berdasarkan Perpres terbaru aja ya. Jadi berdasarkan Perpres terbaru. Oke. Ayo Pak Irfan, semangat ya. Sambil ngopi dulu itu. Makasih Pak Irfan udah open video nemenin saya nih. Pak Irfan dari mana Pak Irfan sih?
Dari mana Pak Irfan? Sebentar. Volume di saya dikecilin ini ya. Gimana Pak Irfan? Suaranya sih. Dari Buton. Oh, Buton. Oh, mantap. SKB juga atau sudah jadi PNS Pak Irfan? Persiapan SKB Pak. Oh, siap. Ya. Saya ada beberapa teman di Buton tuh, lupa namanya siapa. Dulu waktu zaman kuliah. Gimana aspal Buton masih ada? Masih banyak Pak. Keren, udah habis ya. Mantap. Sukses. Siap. Kalau Mas Patan ini dari Bogor ya bukan ya? Mas Patan kemana tuh? Dari Semarang, Bapak. Oh, Semarang. Oh, bukan dari Bogor ya. Ya, siap. Semarang ya. Wow, ininya apa? Backgroundnya masih acara Sabtu pengadaan itu ya. Iya, Pak. Mantap. Kemarin dapat door prize ya Mas Patan tuh ya? Bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Belum dapat, belum rezekinya. Belum beruntung berarti, Anda belum beruntung. Iya. Oke, udah 3 menit. Selesai 3 menit. Silahkan yang belum di submit. Cukup ya, submit ya. Oke. Wow, ini kohosnya ada yang polling. Oke, kita bahas ya. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan, ini kemarin ya, pada saat pelaksanaan dengan gambar ya, pelaksanaan dengan gambar ya, atau dengan spek yang ada dalam kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, menambah atau ya, ini benar ya, benar ini pasti ya, bagus, benar. Nomor 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ luar negeri diatur oleh Kemenlu ya. Nah, benar ini. 100% menjawab benar. Mantap ini ya. 3, badan usaha yang mengikuti tanda seleksi internasional tidak harus, salah ini. Salah ini ya. Harus melakukan kerjasama dengan bentuk konsorsium, subkon ya, dengan penyedia nasional. Nomor 4, PPHP bersama PPK. Nah, ini salah ya. Karena sudah tidak ada PPHP lagi ya. Salah ya. Sudah tidak ada PPHP lagi di Perpres 12 ini. Oke. Nomor 5, pada kontrak lumsum, pembayaran kepada barang jasa ditentukan berdasarkan hasil pengukuran bersama volume. Nah, ini bukan lumsum, ini harga satuan. Ini harga satuan. Kalau lumsum berdasarkan output atau tahapan yang sudah ditentukan. Nah, kalau berdasarkan pengukuran besaran volume yang dilaksanakan, ini harga satuan. Misalkan catering rumah sakit, catering pasien, misalkan, atau catering karyawan. Nah, nanti yang dibayar itu berdasarkan hasil pengukuran berapa yang makan, berapa orang, berapa dus. Nah, nanti yang diikat itu satu orangnya berapa harganya yang diikat ya. Kalau harga satuan, misalkan satu orang satu hari 50.000 misalkan. Nah, nanti ada berapa orang nih dalam sebulan atau dalam berapa bulan. Nah, itu kalau harga satuan sistemnya seperti itu, dihitung berdasarkan realisasinya. Udah malam saya itu perhatikan. Nah, tapi kalau lamsam itu yang diikat adalah total harganya, total penawaran dari awal ya, total dari awal gitu. Nomor 6, koreksi aritmetik penawaran pekerjaan konstruksi. Koreksi aritmetik itu ini koreksi terhadap perkalian ya, karena suka salah itu salah satunya, atau kesalahan penulisan volume ya, itu koreksi aritmetik. Koreksi aritmetik penawaran konstruksi dengan kontrak lamsam tidak dapat dilakukan sebelum evaluasi aritmetik sebelum evaluasi administrasi. Koreksi aritmetik dilakukan pada evaluasi harga. Sebentar. Yang jelas dalam lamsam itu
itu koreksi aritmetik tidak akan mempengaruhi total penawaran ya kalau dalam lamsam. Oke. Ini koreksi aritmetik dilakukan pada evaluasi harga. Kok hilang ini? Kok ini hilang ini? Oke, langsung dibahas aja ya. Oke, nomor mana nih koreksi aritmetik? Sebentar saya agak ragu nih. Konstruksi tidak dapat sebelum evaluasi administrasi. Konstruksi lamsam ya kalau dia sederhana sih di awal itu dilakukan koreksi aritmetik untuk melihat urutan ya, dilihat untuk melihat urutannya. Jadi urutan harga terendah. Oke. Sebetulnya bisa juga sebelum administrasi ini. Ya, saya cenderung menjawab benar ini sebetulnya, tapi banyak salah. Cenderung menjawab salah ini. Bisa dilakukan sebelum administrasi ini sebetulnya ya. Kayaknya yang 6 ini saya tapi masih agak ragu ya. Yang 6 ini nanti sahabat dipastikan dulu ya. Kalau saya sih cenderung jawabnya salah ini ya. Karena apa? Karena untuk kontrak lumsum terutama yang sederhana itu kita mencari harga terendahnya di koreksi aritmetik dulu tuh, gitu kan? Koreksi aritmetik dulu terendah. Nah, barulah kita dicek ininya teknis lainnya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini nomor 6 kita pending dulu ya. Nomor 7. Untuk semua pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa, SPMK hanya dapat diterbitkan setelah kontrak ditandatangani. Nah, ini salah ini jawabannya nih. Banyak jawab yang benar ya. Banyak jawab yang benar. Ini bisa juga tapi maaf, ini benar jawabannya. Kalau Perpres 16 jawabannya salah karena dulu penunjukan langsung darurat masih masuk penunjukan langsung. Jadi kondisi darurat itu SPMK keluar duluan. Kalau darurat. Nah, sehingga penunjukan langsung itu bisa SPK duluan kalau darurat. Tapi sekarang kan darurat tidak masuk penunjukan langsung, sehingga benar jawabannya. Oke, sehingga benar jawabannya ya. Jadi kalau beda lagi kalau yang ditanyakan adalah kondisi darurat. Kalau kondisi darurat maka bisa SPMK keluar duluan ya. Tuh. Nomor 8, penunjukan langsung untuk barang jasa yang memiliki hak paten dibatasi sampai dengan 200 juta. Salah. Penunjukan langsung itu tidak dibatasi nilai. Berapapun silahkan lakukan penunjukan langsung. Ya, yang penting memenuhi kriteria pasal 38 ayat 5. Rahasia, hak paten, satu kesatuan konstruksi dan sebagainya. Nomor 9, penyedia konstruksi yang tidak pernah melaksanakan pekerjaan sejenis pada pemenuhan kualifikasi pekerjaan, maka langsung digugurkan oleh Pokja Pemilihan. Penyedia konstruksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sejenis pada kualifikasi, ya bisa digugurkan ini, ya. Tidak melaksanakan pekerjaan sejenis. Tapi enggak juga, karena bisa juga dia kecuali untuk perusahaan baru. Jadi kalau perusahaan baru pengalaman itu tidak bisa dipersyaratkan untuk pengalaman ya. Ini. Jadi ada kecualinya yaitu untuk perusahaan baru maka memiliki pengalaman itu tidak dipersyaratkan. Oke. Nomor 10, PPK tidak dibenarkan melakukan pengadaan langsung atau e-purchasing dengan nilai tidak lebih dari berarti minimal 200. Ya, PPK ya tidak melakukan pengadaan langsung memang ya. Nah, benar jawabannya ya. Dan PPK tidak mengadakan e-purchasing di bawah 200. Ini benar jawabannya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Apakah lumsum dengan kata lain termin dalam proses pembayaran? Bukan. Kalau pembayaran itu pembayaran itu kan masalah lain. Pembayaran itu mau lumsum, mau harga satuan, masalah pembayaran bisa dengan termin, bisa sekaligus, bisa gitu ya.
bisa bulanan, bisa. Jadi baik lump sum atau harga satuan, pembayaran bisa termin, bisa bulanan, bisa sekaligus, bisa gitu kan. Mau lump sum buat dibayar per bulan juga bisa gitu kan. Yang penting progresnya nanti ada outputnya apa. Bisa per termin bisa, atau bisa sekaligus bisa. Harga satuan pun bisa per bulan bisa gitu ya. Nah, cuman yang membedakan lump sum itu ya bukan masalah terminnya. Ya kalau lump sum itu yang diikat adalah keseluruhan harga penawarannya, resiko yang terjadi nanti penyedia, jadi seperti borongan lah. Borongan. Nah, tapi kalau harga satuan yang diikat adalah harga persatuan unitnya, seperti itu ya. Jadi bukan masalah termin. Kalau termin itu kaitannya dengan pembayaran. Kalau termin itu kaitannya adalah dengan pembayaran. Oke. Sebentar. Nah, oke. Kita lanjut ke pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Oke, sudah kelihatan pollingnya? Oke, silakan. Oh, aku bisa sendiri. Lebih bagus ya. Udah selesai? Yang polling ya? Udah, waduh hebat. Hebat. Super sekali. Ini siapa tuh yang udah ini? Oh, kirain Mas Irfan itu yang jawab udah ini. Saya curiga makannya jangan-jangan makannya apa ini? Mana terus apa Kevin sudah belum ada yang ini belum ada submit ini ya. Gimana ini? Belum ada yang submit di sini kok masih 0% ini. Ya silakan 3 menit. Soal SKB itu katanya berapa? 100 soal, 2 jam ya? 100 soal, 120 menit. Berarti ya 1 soal 1 menitan berarti ya. 1 menit 10 detik kan berarti ya 1 soalnya kurang lebih. Kalau sertifikasi dasar 90 soal, 120 menit. Oh, 100 soal 90 menit ya. Berarti ya kurang dari 1 menit dong. Iya, kurang 1 menit. Oke, ada 3 menit. Silakan di submit ya. Yang sudah silakan submit. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Cukup ya? Udah 50% lah. Sign polling ya. Oke. Iya, tadi masih 0. Oke ya, kita bahas ya. Pada intinya ini bukan soal ujian ya, ini saya hanya memperkuat konsep saja. Jadi kalaupun ada soal-soal yang ini kok gini, ya nggak usah debatable lah. Kita nggak usah debatable terkait soal atau jawaban. Intinya kita sudah nangkep konsepnya. Gitu sih yang paling penting ya. Yang paling kita nangkep konsepnya nanti sehingga di ujian soalnya bagaimanapun, kita dengan mudah menjawabnya gitu ya. Nomor 1, dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Oh, adendum berapa maksimalnya? Maksimal 10% ya. Nah, ini 75% sudah menjawab 10%, bagus. Yang lainnya, tolong diingat ya, adendum itu maksimal 10%. Oke. Nomor 2, dalam pelaksanaan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan dinyatakan kondisi kahar, apa yang tidak. Nah, ini hati-hati. Saya nggak tahu di ujian SKB suka ada yang dikecuali, kata-kata kecuali, kata-kata tidak ya. Tapi kalau di ujian dasar, kalau tidak salah, teman-teman itu sudah menghilangkan kata tidak atau kata kecuali ya. Nah, tapi ini untuk memperkuat konsep, makanya masih muncul apa yang tidak dapat dilakukan dalam kondisi kahar, apa yang tidak dapat. Nah, ini jawabannya hampir sama ini ya, berseimbang ya. Kita lihat yang paling besar. Pemberian kesempatan kepada penyidik untuk dapat melampaui tahun anggaran. Nah, ini boleh ini. Ini bukan tidak boleh. Yang ditanyakan yang tidak kan? Yang ditanyakan yang salah ya. Dalam pelaksanaan kontrak dilanjutkan, yang nomor C, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Ini benar juga ya. Dalam keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Ini benar juga. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan dapat melampaui tahun anggaran. Oh, yang salah ini, betul ini yang nomor D ini pemberian kesempatan ya. Kalau di atas kan perpanjangan waktu ya. Ini pemberian kesempatan itu ya bukan untuk kahar. Pemberian kesempatan itu untuk kondisi kontrak yang ada keterlambatan ataupun ada kritis ya. Itu PPK masih menganggap bisa untuk melaksanakan pekerjaan atau ada suatu hambatan tertentu, nah ini diberikan kesempatan tambahan. Betul ini 39% menjawab terkait pemberian kesempatan. Oke. Nomor 3, PPK menunjuk penyidik terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis. Nah ini untuk kondisi darurat ya, betul 80% sebagian besar menjawab darurat, betul. Nomor 4, pelaksanaan penelitian ditetapkan berdasarkan kompetisi atau penugasan. Mantap, bagus. 90% menjawab benar. Nomor 5, pengadaan konstruksi dilakukan oleh tanda seleksi dengan nilai paling sedikit 1 triliun. Betul ya. Nah, ini angka-angka yang tadi ya. Sudah hafal ya. Nomor 6, metode evaluasi dokumen penawaran yang tepat untuk digunakan dalam AMDAL Bandara Internasional dengan HPS 2 miliar adalah metode evaluasi kualitas. Betul, 64% menjawab kualitas. Sistem nilai untuk BPKJL. Ini konsultan ya. Konsultan. Sistem nilai untuk BPKJL biaya terendah ini untuk pekerjaan sederhana ya. Harga terendah untuk BPKJL. Nomor 7, untuk pekerjaan konstruksi. Konstruksi berarti pekerjaan konstruksi ya, pembangunan kincir pembangkit tenaga listrik angin yang menggunakan alat dengan desain khusus dengan nilai 2 triliun. Metode evaluasi kualifikasi yang tepat. Kualifikasi yang ditanyakan. Nah, ini kualifikasi ya. Yang tepat digunakan adalah sistem gugur. Masih ada yang jauh sistem gugur. Sistem gugur itu untuk menilai dokumen penawaran. Ya. Penilaian biaya selama umur ekonomis, ini untuk dokumen penawaran. Sistem pembuatan ambang batas. Nah, yang benar ini. Untuk konsultan kalau ini. Sistem nilai ini untuk penawaran. Oh, yang betul, sorry. Yang A, sistem gugur nih. Kan untuk kualifikasi, nah maaf, kita share screen ya. Nah, kalau untuk kualifikasi kan ada 2 sistem ya, sistem gugur dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomi, penilaian dengan ambang batas.
Sudah ngantuk kayaknya nih. Ada perlu dicukupkan ini. Nah, ini kan. Nah, ya kan? Ini penilaiannya dengan sistem gugur ya. Evaluasi kualifikasi dengan sistem gugur. Nah, ini mana kualifikasi nah ini. Sistem gugur ya. Sistem gugur ya. Sistem gugur. Oke. Berarti jawabannya tadi pollingnya mana tadi? Nah, pollingnya yang mana tadi nomor berapa? Nah ini nomor 7 ya. Nah, konstruksi ini kan konstruksi kompleks ya. Konstruksi kompleks berarti dengan prakualifikasi. Nah, kalau konstruksi kompleks dengan prakualifikasi berarti dia sistem gugur. Kalau BSUE ini untuk dokumen penawaran ya. Untuk pembuatan ambang batas ini untuk prakualifikasi konsultan. Sistem nilai ini untuk penawaran, sistem nilai. Nah, sistem gugur ini untuk prakualifikasi BPKJL ya. Saya terpengaruh oleh sistem gugur zaman dulu ya. Sekarang kan nggak ada sistem gugur, tapi sistem harga terendah yang di dalamnya ada sistem gugur, sistem nilai dan biaya selama ekonomis. 30% menjawab sistem gugur, tapi yang lain masih merata ya. Oke, jadi tolong dibedakan. Tolong dibedakan antara ini antara evaluasi untuk penawaran. Makanya di awal konsepnya tolong dilihat lagi di pemilihan penyedia. Tolong dilihat kita menilai kualifikasi, menilai penyedia dengan menilai penawaran, ya kan? Nah, kalau untuk menilai penyedia, menilai kualifikasi, sistemnya sistem gugur atau sistem pembobotan ambang batas, ya kan? Nah, tapi kalau evaluasi penawaran ada sistem nilai, biaya ekonomis dan harga terendah. Untuk jasa konsultan, kualitas biaya, anggaran biaya terendah. Nah, kalau untuk kualifikasi, sistem gugur atau sistem penilaian pembobotan dengan ambang batas. Itu ya, tolong dibaca lagi atau diingat lagi atau dilihat lagi rekaman yang kemarin, yang sebelumnya ataupun rekaman yang lainnya terkait dengan pemilihan penyedia ya. Terus sampai nomor 7 ya, sekarang nomor 8. Yang termasuk dalam persyaratan dokumen kualifikasi. Nah, kualifikasi berarti untuk menilai penyedia ya. Untuk menilai penyedia. Pertama spek teknis. Kalau spek teknis itu untuk menilai barang jasanya dong. Spek teknis barang jasa. Penawaran penyedia. Nah, ini penawaran ya, berarti untuk barang jasanya. Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Nah, itu juga terhadap barang jasanya. Yang benar adalah izin usaha pelaku usaha. Karena kualifikasi adalah menilai penyediaannya. Berarti yang benar adalah izin usahanya ya. Izin usahanya. Nomor 9. Dalam pengadaan pembangunan PLTN, hasil proses kualifikasi penyedia berupa, nah ini beragam jawabannya ya. Yang benar adalah kita lihat kan kemarin ini kan konstruksi ya. Berarti konstruksi prakualifikasi konstruksi itu apa sih hasilnya? Nah, di rangkuman juga ada nih. Nah, prakualifikasi hasilnya adalah daftar peserta tender. Kalau konsultan daftar pendek ya, daftar peserta tender itu minimal 3 kan. Nah, berarti yang benar adalah daftar peserta tender. Ya, 50% sudah menjawab benar, bagus. Nomor 10, yang tidak memerlukan negosiasi dalam proses pemilihan adalah penunjukan langsung SENPI, itu perlu negosiasi karena tidak ada kompetisi. Pemilihan penyedia konsultan butuh negosiasi teknis. Pengadaan langsung, pelaksana konstruksi butuh juga di pengadaan langsung ya, pengadaan langsung butuh. Kemudian tender prakualifikasi 2 tahap. Nah, ini yang terakhir ini jawabannya nih ya. Yang tender ini sebagian besar itu secara umum tender itu tidak memerlukan negosiasi. Penunjukan langsung dia tidak kompetitif dinegosiasi. Konsultansi pasti ada negosiasi. Pengadaan langsung juga ada negosiasi. Kemudian kalau tender itu secara umum awalnya itu tidak ada negosiasi. Jadi yang benar adalah tender prakualifikasi. Oke, cukup ya.
Ada pertanyaan? Ada di sini atau masih mau polling? Cukup atau sudah masih mau polling lagi nih? Cukup ya. Baik, sudah 9:30 ya. Kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut minggu depan ya. Mudah-mudahan masih ada rezeki waktu dan kesehatan ya. Soal polling bisa dilihat di mana? Barusan. Bikin pollingnya saya bikin pollingnya di Kompas gitu ya. Ya nanti saya kupas lagi deh ya. Ya. Saya kupas lagi apa? Ya nanti saya kupas lagi dibikin wordnya baru sharing. Tapi ya soal polling mana bukan soal yang mirip-mirip ujian, ini soal-soal yang sekedar buat memperkuat konsep aja ya gitu. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya ya. Mas Irfan, Mas Fatan ya yang sudah on kamera, terima kasih yang sudah nemenin ya. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini ada manfaatnya ya, baik bagi ujian ataupun bagi praktek pengadaan barang jasa. Oke. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Dan pengadaan dari Bogor. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak.